Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin haza ila yaumin nahda wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan guru agung kita, abina wa murabbi ruhina al-alim al-allama bahril fahama, Sayyidi Syekh Pangarsa Ba'aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu syirah wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wal ahizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada segenap wakil talqin yang hadir di majelis mulia ini, ada Kiai Haji Mahmud Johnson, ada Dr. Kiai Haji Ucup Fatuddin Al-Ma'arif, dan juga para wakil talqin lainnya yang mungkin saya tidak terlihat di sini, para pemangku manakib, para ikhwan, akhwat, dimanapun berada dan lagi apapun saat ini. Mudah-mudahan keberkahan Guru Agung melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebanyak-banyaknya yang wajahnya bisa ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan, para akhwat sekalian yang saya hormati, setelah 3 hari 3 malam Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam sebuah gua, namanya Gua Sur, dalam rangka menghindari pencarian dan kejaran kaum musyrikin Mekah saat beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, yang saat itu kota Madinah masih bernama Yasrib. Maka datanglah 2 orang. Yang pertama bernama Abdullah bin Uraikid Al-Laisi, dan satunya seorang budak Sayyidina Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah. Datang keduanya ini menyusul bergabung ke Gua Sur. Siapakah Abdullah bin Uraikid ini? Abdullah bin Uraikid ini adalah orang Quraisy yang dipercaya oleh Baginda Rasul dan disewa oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi petunjuk jalan, untuk menjadi guide, tour leader menuju kota tujuan beliau di Madinah, yaitu di kota Yasrib atau kota Madinah. Abdullah bin Uraikid ini dikenal sebagai orang yang terpercaya, yang sangat mengenal seluk-beluk medan perjalanan antara Mekah dan Madinah. Jalan yang aman, jalan yang cepat untuk sampai ke kota Madinah. Keberadaan Abdullah bin Uraikid ini sebagai petunjuk jalan atau guide sangat menarik buat kita. Kenapa? Sebab terlintas di pikiran kita, kenapa kok Baginda Nabi membutuhkan guide untuk perjalanan hijrahnya ke Madinah itu? Bukankah sangat mungkin dan mudah bagi Nabi itu untuk meminta malaikat Jibril menjadi guide-nya atau semacam GPS-nya, menjadi petanya? Atau seperti perjalanan Isra Mi'raj, ting dari Mekah ke Palestina, sekali kedip saja sudah sampai di Palestina. Tapi ini Nabi sampai menyewa seorang guide namanya Abdullah bin Uraikid. Ilmu apa yang didapat dari sini nih? Ilmu apa? Salah satunya adalah ilmu yang bisa diambil dari Abdullah bin Uraikid ini, sang petunjuk jalannya Baginda Rasul, adalah bahwa setiap orang harus memiliki guide, harus punya petunjuk jalan kehidupannya. Guide adalah orang yang ngerti seluk-beluk jalanan dan ia sudah sangat tahu di mana tempat tujuan perjalanannya. Setiap saat kan kita selalu berdoa, baik di dalam sholat maupun di luar sholat kita selalu berdoa, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus itu apa? Syiratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, bukannya jalan orang yang dibenci, juga bukan orang yang tersesat. Pertanyaannya kemudian adalah, di manakah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat itu di mana? Siratal ladzina an'amta itu seperti apa jalannya? Di mana? Jalurnya seperti apa? Rutenya seperti apa? Apa yang harus dilalui? Itu di mana? Disinilah letak pentingnya seorang guide. Nah, guide kita adalah seorang guru pembimbing yang kita kenal, yang disebut dengan seorang mursyid. Mursyid dari kata arsyada yursyidu irsyadan, fahuwa mursyidun. Arsyada petunjuk jalan, yang memberi petunjuk yang telah memberi petunjuk jalan. Kalau mursyidun, orang yang memberikan petunjuk jalan, yang namanya mursyid. Mursyid ini yang akan menuntun dan membawa kita ke jalan yang lurus tadi itu, membawa kita ke sirotol mustaqim tadi itu. Tanpa seorang guru pembimbing, mustahillah kita ini mampu menemukan sirotol mustaqim, jalan yang lurus, mustahil itu. Tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada di antara kita yang pernah melihat Rasulullah sholat misalnya. Siapa yang pernah melihat Rasulullah sholat di antara kita? Kan nggak pernah. Maka kita belajar sholat dari seorang guru mursyid, yang beliau belajar sholat dari guru mursyid sebelumnya. Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, begitu seterusnya hingga pada tabi'in, sahabat, sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Kita juga tidak bisa membaca, memaknai, apalagi memahami Al-Quran dan hadis. Nggak bisa kita ini. Kalau sekedar membaca saja mungkin bisa, tapi memahami Al-Quran itu nggak bisa kita, sulit kita. Kalau bukan dari seorang guru pembimbing, yang beliau belajar dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, hingga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ikhwan akhwat sekalian, para sahabat bergaul. Bergaul itu dalam bahasa Arab namanya bersuhbah. Orang yang bersuhbah namanya sahabat. Sahabat. Orang yang bersuhbah namanya sahabat. Bergaul namanya suhbah. Orang yang bergaul atau para sahabat dengan Nabi, kemudian generasi setelahnya bergaul dengan para sahabat. Jadi para sahabat bergaul atau bersuhbah dengan Nabi. Kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'in, bergaul dengan para sahabat yang selalu bergaul dengan Nabi. Kemudian tabi'in bergaul dengan tabi'in, yang tabi'in ini bergaul dengan sahabat, yang sahabat ini bergaul dengan Nabi. Begitu seterusnya hingga sekarang ini. Aba Aos bersuhbah dengan Aba Anom, yang selalu bersuhbah dengan Aba Anom, yang Aba Anom selalu bersuhbah dengan Aba Aos, yang selalu bersuhbah dengan Syekh Tolha, yang selalu bersuhbah dengan Syekh Ahmad Khotib, yang selalu bersuhbah dengan Syekh Samsudin, dengan Syekh Abdul Fattah, Syekh Murad, sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seterusnya hingga generasi sekarang. Maka dengan selalu bersama, bergaul, bersuhbah dengan guru mursyid, guru pembimbing, ulama ul mukhlisin sebagai pewaris Nabi yang sesungguhnya di zaman kita ini, maka itu akan membawa kita kepada jalan yang lurus menuju Allah. Shiratal mustaqim. Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Kafi dalam kitabnya An-Nurul Mubin Alal Mursyidil Mu'in, beliau menyatakan begini, seorang guru pembimbing akan selalu mengingatkan muridnya untuk berzikir kepada Allah. Jadi pasti seorang mursyid itu akan mengingatkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Mengingatkannya ini berbagai macam cara. Ada yang langsung melalui lisan, ada yang melalui tindakan, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat langsung, segala macam. Guru mursyid selalu mengingatkan muridnya untuk berzikir kepada Allah. Inilah yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, afdolukumul lazina iza ru'u zukirallahu ta'ala li ru'yatihim. Semulia-mulianya kalian, seutama-utamanya kalian adalah orang-orang yang jika orang itu dilihat, maka
dia mengingatkan kepada Allah saat kita melihatnya. Jadi orang yang paling utama di antara kita adalah orang yang apabila mereka dipandang, ia dipandang, maka ia mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru juga akan mengantarkan muridnya. Guru mursyid akan mengantarkan kita semua nih sebagai muridnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau mampu memperlihatkan kepada muridnya penyakit-penyakit dalam dirinya dan menasehatinya agar lari dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sufi dari Turki pernah mengatakan begini, jika kamu punya luka, kamu dapat mengobatinya sendiri. Tapi tapi kamu tidak bisa mengeluarkan usus buntukmu sendiri. Karena itu dibutuhkanlah orang lain untuk melihat peperangan hebat yang berlangsung dalam diri kita. Seseorang itu tentu saja adalah seorang guru pembimbing, yaitu Syekhul Mursyid. Di bawah bimbingannya lah kita sang murid akan ditunjukkan penyakit-penyakit yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Seorang syekh mursyid atau guru pembimbing dapat mendeteksi penyakit-penyakit tersebut dan menunjukkan obatnya. Itulah yang disebut dengan jalan ruhiyah, dan itulah sistem pendidikan ruhiyah, pendidikan sufi. Tanpa seorang guru sebagai pembimbing kita, kita akan memilih jajaran, kita akan memilih ajaran dan praktek ibadah yang kita sukai, bukan yang dibutuhkan jiwa kita. Kalau nggak punya guru, kita akan memilih ajaran dan praktek ibadah yang kita sukai, bukan yang dibutuhkan jiwa kita. Kalau sekarang kita senang zikir ini, nanti seminggu bosan, pengen ada orang berzikir yang lain, kita berzikir yang lain, terus kita pengennya 3 kali doang, 3 kali. Kalau nggak ada guru mursyid, kita akan memilih ajaran dan praktek yang kita sukai, bukan yang dibutuhkan jiwa kita. Beda itu. Kenapa? Ego akan mendorong kita untuk memilih ajaran dan praktek ibadah yang membuat kita tetap seperti sedia kala, tidak mengalami hijrah, tidak mengalami transformasi, atau tidak mengalami perubahan. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi menggambarkan fakta ini dengan indah melalui ungkapan beliau yang sangat terkenal. Tanpa seorang guru pembimbing, engkau akan habiskan 200 tahun perjalanan dari yang semestinya dapat ditempuh selama 2 tahun perjalanan. Nah, para ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 17, ayat yang sangat-sangat familiar di kita semua ini, may yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajidalahu waliyam mursyida. Falan, maka tidak akan. Dalam bahasa Arab, tidak itu bisa pakai la, bisa pakai lam, bisa pakai lan. Tapi kata orang Arab, kalau tidaknya memakai kata lan, maka itu artinya tidak bakalan, tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Jadi kalau dikatakan falan tajida, maka tidak mungkin terjadi, tidak mungkin mendapatkan kamu waliyam mursyida, seorang wali yang sekaligus seorang mursyid. Orang yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tadi itu, kalau orang yang sudah disesatkan oleh Allah, falan tajida, tidak bakalan dia menjumpai, meskipun ada di depan mukanya, meskipun ada di satu kampungnya, meskipun ada di depan hadapan handphonenya, tidak bisa dia menemukan wali yang mursyida. Kenapa? Karena ia sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa waliyan mursyida? Waliyan mursyida, dua hal ini. Karena seorang wali belum tentu mursyid. Seorang mursyid belum tentu juga wali. Jadi waliyan mursyida, seorang wali yang juga sekaligus mursyid. Saya ketika masa pencarian saya itu 2013 awal bertemu dengan Pangarsa Abah. 6 bulan saya bersama dengan Pangarsa Abah itu. Saya ikut kemana-mana, saya ikut manakib di Sinarasa, saya ikut luar negeri, saya ikut kemana saja.
Tapi saya nggak pernah minta talkin. Itu tuh jeleknya saya itu, nakalnya saya itu. Setiap ketemu sama pengarsa Abah di Kanzul, saya pasti bertanya itu. Kayak Mahmud jadi Case Johnson jadi saksi itu. Nanya mulu saya pokoknya, nanya mulu saya tuh di Kanzul itu, di mana-mana nanya terus saya. Yang saya tanya itu persoalan apa saja, untuk meyakinkan Abah Aos ini wali yang mursyida apa bukan. Itu nakalnya saya itu. 6 bulan saya itu, hampir 6 bulan lah saya ikut, saya tanya tafsir, saya tanya hadis, saya tanya nahu, saya nanya sorob, saya nanya apa saja saya tanya sama beliau. Lalu kemudian dijawab semua beliau tanpa mikir-mikir itu, tanpa lupa itu. Terus kemudian saya ikut kemana-mana. Apa Abah ini pernah nggak habis sholat langsung kabur? Nggak pernah ternyata. Terus malam ternyata terus-terusan ibadah, duduk. Terus kalau saya pastikan Abah ini syariatnya, hakikatnya ini kumpul apa enggak? Karena saya dalam masa pencahariannya, ini cerita sedikit. Karena saya dalam masa pencahariannya, saya mencari walian mursyida, orang yang syariatnya kuat, hakikatnya kuat. Itu saya nyari itu. Ketemu saya sama orang yang syariatnya kuat, baca kitabnya jago, ilmunya tinggi banget. Tapi ternyata hakikatnya nggak kuat. Nggak kuat itu maksudnya begini. Ya azan, yang taran-taran sholatnya, terus kemudian habis sholat kabur gitu ya. Terus pokoknya terus malam tidur gitu. Tapi kitabnya jago, agamanya pinter. Bahkan saya pernah ketemu sama seorang kiai besar itu di Jawa Timur. Saya ngobrol hari Jumat saat itu. Saya Jumat, saya nanya segala macam, beliau alim. Sampailah pada hari Jumat, sholat Jumat, azan Jumat, kok saya mau pamit, saya pamit Kiai, Jumatan, udah ntar dulu ngobrol dulu. Itu pada udah azan. Terus udah azan pertama, lalu kemudian azan kedua, lalu kemudian khutbah masih juga, nanti dulu, sampai kemudian qomat. Nah, setelah komat baru ayo kemudian kita sholat. Berangkatlah saya sama beliau itu. Sambil di tangannya masih ada jisamsu itu. Di tangannya. Masuk ke masjid. Datang ke masjid, di pinggir masjid tuh, di emperan masjid ditaruh rokoknya. Lalu kemudian saya sholat berdua itu. Di belakang gitu kan, taruh. Assalamualaikum, sholat. Assalamualaikum, langsung ayo balik lagi. Diambil rokoknya, balik lagi, kita ngobrol lagi. Gitu ya. Saya bilang, ini orang alim. Pinter ini. Kiai besar. Gitu ya. Tapi kok hakikatnya gini ya gitu. Nggak jadi itu saya. Ada lagi saya ketemu orang yang hakikatnya kuat. Masya Allah, pokoknya wali lah. Kalau kenapa wali? Karena ya beliau ibadahnya kuat, zikirnya kuat. Kemudian kalau mau uang itu udah bagi dia itu uang itu sesuatu yang gampang lah. Karena satu ketika mau ngamplopin beliau, terus beliau bilang, udahlah mau ngapain sih pakai uang segala. Lalu diambil itu daun di depannya dia itu, di daun langsung dibilang, nih kalau mau duit mah, diginiin sama dia, nih kalau mau duit mah, jadi 100.000. Jadi 100.000 itu. Tapi saya tanya tentang agama, baca kitabnya nggak bisa, baca Qurannya kok masih agak salah-salah gitu ya. Tapi ahli ibadah, nggak pakai apa itu, nggak pakai jin, nggak pakai apa itu. Saya ajak ke rumah saya ke sini, terus tiba-tiba dulu belum ada Dimas Kanjeng, tahu Dimas Kanjeng yang bisa ngeluarin duit dari kantong itu. Itu kemudian di rumah saya itu dikeluarin semua tuh. Jirpan, dia manggil gitu, Jirpan, kalau mau uang mah, beliau berdiri, dia ambil dari kantongnya uang itu, nggak habis-habis itu. Saat itu. Terus saya bilang, aduh, apa ini saya jadiin mursyid, tapi kok bukan mursyidan. Mungkin dia wali, tapi bukan mursyidan. Tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca kitab, tidak bisa segala macam gitu loh. Sampailah kemudian saya kepada Guru Agung Bangsa Abah Aos, saya lihat wali yang mursyidan. Saya ke Turki sama Abah, saya ke Cina sama Abah, saya ke Hong Kong sama Abah, saya ke mana-mana, sampai ke Eropa segala macam, ke sama pengarsa Abah. Ngelihat
Kayak apa? Karena kamarnya Abah itu kalau malam itu pasti tidak pernah ditutup. Jadi diselot aja itu kamar hotelnya itu. Jadi kita jam 2, jam setengah 3, lalu masuk. Ya Abah itu zolim banget. Zolim tuh Abah. Zolim dengan kasur itu Abah. Zolim itu. Kenapa? Karena kasur bukan buat tidur, tapi dibuat naruh koper itu sama pengusaha Abah. Abahnya mah duduk di atas sejadah. Maka saya bilang zolim ini zolim. Zolim. Abah zolim sama kasur gitu. Zolim. Kasur itu buat tidur, tapi dibuat koper sama pengusaha. Kasurnya masih masih bersih, masih tidak berantakan. Kenapa? Karena Abah duduknya di atas sejadah. Tidak pernah ditidurin itu. Saya menyaksikan betul itu. Maka kemudian inilah yang dimaksud dengan waliyam mursyidah. Orang bisa ketemu wali, tapi belum bisa ketemu mursyid. Orang bisa ketemu mursyid, belum tentu bisa ketemu wali. Kita semua sudah dipertemukan dengan wali yang mursyidah. Saya pribadi ini berani tanding, dalam tanda kutip, berani tanding lah saya dengan guru-guru yang lain, dengan berani tanding dalam tanda kutip itu. Kita berani tanding bahwa Abah Awas ini betul-betul wali yang mursyidah. Orang yang wali sekaligus orang yang mursyid, orang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Dan kita semua alhamdulillah sudah dibersamakan oleh beliau, dan ini bertanda kita semua termasuk minal muhtadin, termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah-mudahan menjadikan kita istiqomah dan jadi murid pangarsa Abah dunia dan akhirat. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.